Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita dapat melaksanakan sidang skripsi saya, Ismayanti, pada Jumat 23 April 2021. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ketua Penguji Bapak Ardi Abbas, Sekretaris Penguji Bapak Rinaldi Eka Putra, sekaligus pembimbing skripsi saya, anggota penguji Bapak Jenrius, Prof. Damsar, dan Ibu Zeni Eka Putri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Adaptasi Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Masa Pandemi COVID, di mana saya mengambil studi kasus pada rumah tangga nelayan Pukek Kapi, di mana nelayan Pukek Kapi ini adalah salah satu jenis nelayan tradisional di Jorong Pondok, Nagari Persiapan Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat. Langsung saja kepada presentasi saya, di mana pada presentasi ini saya akan memaparkan beberapa materi-materi dari penelitian saya, di mana saya membagi dalam sistematika penulisan kepada 4 bagian, di mana bagian yang pertama atau bab 1 itu adalah pendahuluan, yang bab 2 itu adalah deskripsi lokasi dari penelitian saya, pada bab 3 yaitu pembahasan, pada bab 4 yaitu penutup. Baiklah, langsung saja kepada yang pertama, di mana yaitu pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat beberapa subjudul, di mana yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya salah penelitian saya ini adalah adanya wabah COVID atau coronavirus, di mana sebagaimana yang kita ketahui, penyebaran coronavirus di Indonesia sendiri pertama kali terkonfirmasi positif pada Maret 2020, di mana kasus yang pertama ini terdapat di Jakarta atau sebagai ibu kota negara Indonesia sendiri. Namun, seiring menjalannya waktu, penyebaran COVID-19 di Indonesia ini tidak hanya sekedar di daerah perkotaan saja, namun telah merambah ke daerah-daerah kabupaten, provinsi, atau daerah-daerah perdesaan, di mana yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut memiliki status zona merah atau zona kuning. Pemerintah sendiri mengambil kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus COVID ini dengan cara melakukan perbatasan aktivitas di luar rumah atau bekerja dari rumah, melakukan pelarangan terhadap pembukaan objek wisata dan hal-hal lain sebagainya. Hal ini tentunya membawakan pro dan kontra terhadap berbagai aktivitas kehidupan pada masyarakat. Karenanya, dengan adanya perbatasan pergerakan masyarakat, maka akan terjadinya penurunan salah satu aktivitas dari masyarakat, yaitu aktivitas ekonomi, di mana aktivitas ekonomi ini merupakan suatu kegiatan masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarganya. Sebagaimana yang kita ketahui, guna untuk memenuhi kebutuhan diri atau kebutuhan keluarganya, penduduk tentunya bekerja atau mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya, atau dengan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Pondok, di mana daerah mereka adalah daerah yang berada di bibir pantai, di mana mereka bekerja dengan memanfaatkan hasil laut dengan cara menangkap ikan atau dengan menjadi nelayan di daerah mereka sesuai dengan kemampuan atau pekerjaan yang telah turun temurun dari keluarga mereka. Nah, bekerja sebagai nelayan tentunya akan memberikan penghasilan kepada kehidupan rumah tangga mereka, di mana mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang dilakukan mereka. Mereka memanfaatkan hasil laut dengan cara menangkap ikan lalu menjualnya kepada konsumen-konsumen. Dari hal tersebut, maka mereka mendapatkan penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka atau memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, hal ini terasa berbeda saat keadaan berubah menjadi pandemi COVID, atau keadaan lingkungan ditetapkan sebagai pandemi COVID-19.
Nah, perubahan sendiri bukan terjadi pada saat mereka menangkap ikan atau melakukan aktivitas kelautan atau aktivitas pada daerah laut pada laut, melainkan pada saat pendistribusian atau penjualan dan pemasaran ikan hasil tangkapan mereka, di mana sebelum keadaan pandemi Covid mereka langsung nelayan Phuket Tapi ini langsung menjual hasil tangkapan mereka pada konsumen ikan segar atau ikan puke atau lauk puke, kepada konsumen langsung atau kepada wisatawan yang datang ke daerah pondok tersebut. Target utama penjualan ikan segar mereka atau ikan tangkapan mereka itu pada wisatawan pantai Pohon Seribu dan rumah makan yang ada di kawasan pantai Pohon Seribu tersebut. Nah, dari sini dengan adanya kebijakan pemerintah dengan pembatasan aktivitas di rumah, adanya pelarang kerumunan atau tutupnya beberapa rumah makan dan tutupnya wisatawan, tentunya akan mempengaruhi penjualan atau pemasaran ikan mereka, di mana nantinya akan berakibat kepada penghasilan dan kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, dari fenomena atau hal tersebut, saya mengambil rumusan masalah atau bagian kedua, yaitu rumusan masalah dari bab pendahuluan ini, yaitu bagaimana strategi adaptasi rumah tangga nelayan Phuket Tapi ini di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya. Nah, ada beberapa tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat pesisir, tentunya yang berada di bibir pantai, terhadap virus corona yang ditetapkan sebagai keadaan pandemi. Nah, selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial ekonomi nelayan Phuket Tapi ini nah, pada Jorong Pondok, Nagari Pesiap, Rana Pasisir di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi dampak ekonomi rumah tangga nelayan Phuket Tapi di masa pandemi COVID ini di Jorong Pondok, Nagari Persiapan, Rana Pasisir. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dari strategi adaptasi nelayan Phuket Tapi ini dalam menghadapi pandemi COVID, di mana yang mempengaruhi perekonomian rumah tangga mereka. Yang baik, selanjutnya yaitu adanya tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini saya membagi 3 poin, di mana yang pertama yaitu definisi adaptasi. Nah, definisi adaptasi ini merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan, pekerjaan, pelajaran atau hal-hal lainnya. Nah, adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu definisi strategi adaptasi. Nah, strategi adaptasi ini dapat diartikan sebagai siasat perang, di mana strategi adaptasi ini merupakan suatu perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi, lokasi di tempat di mana mereka hidup. Selanjutnya yaitu pengertian nelayan tradisional. Nah, nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang masih sederhana. Umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual atau membutuhkan tenaga manusia. Kemampuan jelajahan operasionalnya terbatas pada perairan pantai seperti bagian-bagian di tepi pantai. Nah, dalam penelitian saya ini terdapat 3 jenis nelayan tradisional, di mana yang pertama yaitu nelayan Phuket Tapi, nelayan lore, nelayan jala atau jaring. Nelayan Phuket Tapi ini adalah merupakan jenis nelayan tradisional, di mana masih menggunakan alat yang sederhana seperti jala dan kapal yang hanya beroperasi pada bagian terbatas atau bagian bibir pantai saja. Cara pelaksanaan atau cara penangkapannya yaitu dengan pergi ke tepian pantai dengan kapal yang digunakan, lalu menyebar jaring atau jala pada bagian pantai tersebut. Kemudian ditunggu beberapa waktu dan kemudian ditarik
atau dari tepian pantai, atau proses ini dinamakan Mailopuke. Selanjutnya itu nelayan jaring. Nelayan jaring ini juga menggunakan kapal dan jala atau jaring. Namun hal ini dilakukan pada saat di atas kapal tersebut dengan cara langsung menangkap ikannya. Selanjutnya itu nelayan lore, di mana nelayan ini adalah nelayan yang menggunakan pancing untuk menangkap ikan. Masih sangat sederhana dan biasanya hanya dikerjakan satu atau dua orang nelayan saja. Baik, bagian 5 yaitu tinjauan sosiologi. Tinjauan sosiologi akan menggambarkan teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian, atau memaparkan teori yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Nah, teori yang saya gunakan dalam penelitian saya ini merupakan teori dari Max Weber, yaitu tindakan sosial, di mana Max Weber mengatakan atau mengenalkan konsep Verstehen, di mana suatu tindakan tidak hanya dilaksanakan saja, melainkan memperhatikan atau menempatkan diri pada lingkungan tersebut, di mana pendekatan ini bertujuan atau mengarah pada suatu tindakan yang memiliki motif atau pada tujuan yang hendak dicapainya, di mana mereka bertindak untuk mencapai suatu tujuan atau memiliki motif dalam melakukan tindakan tersebut. Ada 4 tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Yang ketiga, tindakan efektif. Dan keempat, tindakan tradisional. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis atau memberikan analisis teori pada penelitian saya ini, yaitu tindakan sosial ini memiliki arti atau makna yang subjektif, di mana dalam tindakan ini terdapat konsep Verstehen atau bermotif yang atau memiliki tindakan yang memiliki suatu tujuan, di mana pada penelitian saya ini terdapat tiga strategi adaptasi nantinya, di mana strategi pertama adalah strategi aktif, yang kedua strategi pasif, dan ketiga strategi jaring. Strategi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh nelayan Phuket Tapi di masa pandemi Covid, di mana tindakan strategi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau yang dipilih oleh nelayan Phuket Tapi, di mana dalam tindakan strategi aktif ini mereka tetap melakukan tindakan atau pekerjaan dengan tetap melakukan tindakan sebagai nelayan, di mana tetap dengan melakukan tindakan atau memilih tindakan sebagai nelayan ini, tetap menjadi nelayan ini di masa pandemi Covid ini merupakan suatu wujud dari tindakan rasional instrumental, di mana mereka nelayan Phuket Tapi ini memiliki pertimbangan atau pilihan secara sadar guna mencapai tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh mereka, di mana tujuan dari tindakan mereka ini adalah untuk tetap dapat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan, atau tindakan sebagai nelayan Phuket Tapi yang mereka lakukan di masa pandemi Covid ini. Nah, selanjutnya dari tindakan strategi pasif. Dalam tindakan strategi pasif ini, nelayan berusaha mencari pekerjaan lain di masa pandemi Covid ini, atau dengan melakukan tindakan yang lain dengan mencari pekerjaan lain sebagai menjadi tindakan tukang ojek atau kuli, buruh atau buruh tani atau sejenisnya, di mana tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial dengan konsep pendekatan Verstehen ini, di mana mereka atau para nelayan ini tidak hanya melaksanakan tindakan tersebut, namun juga menempatkan diri pada lingkungan pandemi Covid dengan berusaha mencari pekerjaan atau tindakan sosial lain, seperti dengan menjadi kuli tersebut. Mereka dengan menjadi kuli tukang ojek tersebut, mereka memiliki tujuan untuk bisa mengatasi masalah perekonomian jika
mereka tidak melakukan sebagai nelayan lagi. Nah, selanjutnya yaitu strategi jaringan. Dari tindakan strategi jaringan ini yang dapat nelayan lakukan yaitu melakukan pinjaman pada bank atau juragan kapal. Nah, mm, mm, tindakan jaringan ini memanfaatkan relasi mereka, memanfaatkan relasi yang mereka miliki dengan juragan kapal atau orang-orang lain yang dapat memberikan mereka pinjaman saat mereka tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka. Nah, tindakan yang dilakukan ini merupakan wujud dari tindakan rasional instrumental, di mana mereka memiliki pertimbangan untuk melakukan pinjaman terhadap relasi mereka dan melakukan pilihan tersebut secara sadar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka di masa pandemi COVID ini. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, ada beberapa poin dalam metode penelitian ini. Yang pertama, pendekatan dan tipe penelitian, di mana pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut. Nah, nantinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan strategi adaptasi dari rumah tangga nelayan Phuket Tapi di masa pandemi COVID dalam menghadapi permasalahannya. Nah, selanjutnya yaitu tipe penelitian. Tipe penelitian dalam penelitian saya ini yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif, di mana nantinya dengan tipe ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka-angka atau perhitungan. Nah, selanjutnya informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian saya ini terbagi dua, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Nah, informan pelaku dalam penelitian saya ini yaitu rumah tangga nelayan Phuket Tapi. Sedangkan informan pengamat dalam penelitiannya ini ada beberapa pengunjung pantai dan ada beberapa dari karyawan-karyawan seperti ketua Puskesmas atau karyawan wali nagari. Nah, selanjutnya itu data yang diambil ada primer dan sekunder. Selanjutnya itu teknik penelitian. Ada 3 teknik penelitian: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya ada proses penelitian saya tentunya mendapatkan ada beberapa kesulitan, seperti tidak maunya informan untuk diwawancarai atau adanya fenomena di mana informan memberikan atau menceritakan kisah hidupnya, bukan dan saya kesulitan dalam menganalisis informasi yang disampaikannya. Nah, selanjutnya itu unit analisis saya yaitu rumah tangga nelayan Phuket Tapi. Selanjutnya analisis data terbagi kepada 3 bagian, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Nah, selanjutnya yaitu definisi operasional konsep, di mana saya mengambil 4 poin, yaitu strategi adaptasi nelayan tradisional dan nelayan Phuket Tapi. Nah, strategi adaptasi merupakan penyesuaian diri terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan atau rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dilakukan dengan menempatkan diri dengan keadaan lingkungan pekerjaan atau hal lainnya. Nah, nelayan merupakan sekelompok penduduk yang bekerja atau yang tinggal di pesisir pantai, sedangkan nelayan tradisional merupakan nelayan yang masih menggunakan peralatan penangkapan yang sederhana atau daerah operasionalnya masih terbatas, dan dalam melaksanakannya ini nelayan membutuhkan tenaga manusia. Nah, selanjutnya itu nelayan Phuket Tapi. Nelayan Phuket Tapi sendiri adalah merupakan salah satu jenis nelayan tradisional yang ada di Jorong Pondok, Nagari Persiapan Rana Pasisir, di mana nelayan Phuket Tapi ini menggunakan peralatan tangkap berupa kapal dan jala atau jaring yang
yang dalam pengoperasiannya membutuhkan tenaga manusia atau dalam proses dalam hal tersebut disebut proses Milo Puke. Nah, dalam nelayan Puke tapi ini membutuhkan tenaga manusia yang sangat banyak, seperti lebih kurang 8 atau 10 orang tenaga manusia. Nah, lokasi penelitian saya yaitu di daerah Jorong Pondok, Nagari Persiapan, Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, berikut adalah lokasi penelitian saya. Gambar yang pertama merupakan kantor persiapan Nagari Persiapan Ranah Pasisir. Selanjutnya yaitu adalah itu merupakan atau tempat wisata Pantai Pohon Seribu yang ada di Jorong Pondok, Nagari Persiapan Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat. Di daerah tersebut terdapat banyak aktivitas nelayan tradisional seperti Milo Puke, nelayan jaring, dan nelayan lore. Selanjutnya adalah gambaran aktivitas atau daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan aktivitas kelautan. Baik, selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Bab 2 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Nah, di sini terdapat 3 poin, di mana yang pertama yaitu sejarah nagari di Kecamatan Sasak Ranah Pasisir. Nah, sebagai yang telah dijelaskan, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir ini terdiri dari satu nagari, yaitu nagari Sasak saja, yang terdiri dari 11 kejorongan. Namun telah terjadi pemekaran dan dibagi atas beberapa wilayah nagari, yaitu menjadi 4 nagari. Yang pertama yaitu nagari Sasak, nagari Persiapan Padang Halaban, nagari Persiapan Ranah Pasisir yang merupakan tempat lokasi penelitian saya, dan nagari Persiapan Maligi. Nah, nagari Sasak dan nagari Persiapan Ranah Pasisir ini merupakan dua daerah wilayah nagari yang terletak di bibir pantai atau di kawasan pesisir, di mana penduduknya memiliki mayoritas pekerjaan sebagai nelayan. Nah, selanjutnya itu profil dari nagari Sasak. Nah, dari profil nagari Sasak ini ada beberapa poin. Yang pertama, letak geografis. Pada letak geografis ini terdapat bahwa daerah nagari Sasak ini terletak di antara ketinggian 0 sampai 10 meter mdpl dari permukaan laut. Nah, yang kedua itu iklim pada wilayah nagari Sasak mencapai 31 derajat Celcius. Selanjutnya luas wilayah dan tata guna lahannya, yaitu kondisi demografis. Sebelum terjadinya pemekaran oleh beberapa wilayah nagari, jumlah KK yang dimiliki oleh nagari Sasak ini mencapai 4.391 yang terdiri. Selanjutnya itu potensi nagari, dan kedua dan terakhir yaitu ekonomi dan mata pencaharian. Pendukung perekonomian nagari Sasak secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Nah, ketiga faktor ini memberikan kemungkinan peluang yang memiliki potensi yang akan diolah atau dapat dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi perekonomian. Selanjutnya yaitu profil nagari Persiapan Ranah Pasisir. Terdapat poin-poin yang sama, yang pertama letak geografis, yang kedua topografis. Nah, dari topografis ini dilihat dari kondisi geografis secara keseluruhan, nagari Persiapan Ranah Pasisir ini berada di dataran rendah bibir pantai dengan ketinggian 0 sampai 6 mdpl dari permukaan laut. Nah, dengan iklim rata-rata sama dengan nagari Sasak, yaitu 31 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu hidrologi. Nah, selanjutnya demografi. Nah, jumlah penduduk nagari Persiapan Ranah Pasisir ini mencapai 3.697 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 945 KK, dan yaitu mata pencaharian penduduk nagari Persiapan Ranah Pasisir. Penduduk nagari Persiapan Ranah Pasisir memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti petani, pedagang, pegawai, nelayan, wisatawan, wira swasta,
penjahit, nelayan, namun jumlah yang lebih banyak yaitu nelayan mencapai 759 jumlah pekerja penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Nah, faktor tersebutlah yang dapat mendorong saya untuk melaksanakan penelitian pada Jorong Pondok yang ada di Negari Persiapan Ranah Pasisir, karena masih banyak terdapat penduduk yang bekerja sebagai nelayan, yang termasuk ke dalam jenis nelayan tradisional seperti nelayan pukek tapi